Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai dengan hari kedua Ramadan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa pada siang hari. Kemudian kita juga dapat hadir bersama-sama di masjid melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti dengan sholat tarawih bersama secara bersamaan. Selawat beriringkan salam kita doakan kepada Allah agar selalu disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantinya dapat diberikan syafaat di hari akhir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, angku-angku, ibu-ibu, sidang salat Isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Sebelum kita memulai ceramah, memang pasnya disebut ceramah karena secara bahasa tentu ceramah artinya menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Kalau kita bahasakan kajian itu kurang pas, karena kajian tentu membedah atau mengkaji ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran agama kita. Tadi subuh baru itu dikategorikan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Aulia Raffles. Sebelum kita mulai ceramah, Ambo ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, mungkin ada bapak-bapak, angku-angku, ibu-ibu yang taman nuang bakok masih usang lepiak wak kali. Karena hari Jumat, Ambo menginformasikan insyaallah lapiak akan terpasang hari Minggu. Ternyata pagi tadi donatur kita atau Pak Haji ini yang membalikan lapiak menelpon kepada ketua panitia pembangunan masjid Kakanda Holanda Rahmat, bahasanya orang yang menjual lapiak itu atau yang akan memasang lapiak orang Bukit Tinggi itu masih di Muaro Bungu atau di arah Ilia memasang. Jadi tidak terkaja ada waktu, memang menjadi molor waktunya. Jadi tidak terkaja kemari jo ke sawah tanah. Informasi dari Holland tadi, Pak Ji meminta kepada tukang pasang lapiak hari Selasa besok dipasang lapiak di masjid awak. Tapi besok dipastikan balik dari Pak Ji kasih Holland apakah lah oke hari Selasa atau di cancel hari Rabu atau hari Kamis. Tapi Pak Ji meminta kepada tukang pasang lapiak supaya dipasangkan lapiak itu hari Selasa besok. Kemudian untuk lapiak masjid yang ada kini, sesuai yang Ambo informasikan pada hari Jumat, itulah ada beberapa surau dan yang meminta lapiak. Jadi sampai besok akan kita data kalau marato kasado surau yang ada di Batu Basah meminta lapiak, itu akan kita bagi sama banyak. Itu informasi yang pertama, Bapak Ibu-ibu yang hadir. Informasi yang kedua yang juga Ambo sampaikan pada hari Jumat, yaitu masuk jabatan pengurus masjid yang kita tempati kini itu ala habis masuk jabatannya terhitung per Desember 2024. Dan kini adalah masuk ke Maret 2025. Tentu
lah labiah 2 bulan pengurus masjidku masuk jabatannya lah habis. Karena kesibukan, karena ada hal-hal yang perlu disiapkan untuk melaksanakan musyawarah bersama MUBES untuk persiapan pemilihan pengurus masjid. Makanya ambo selaku wali nagari, karena pengurus masjid itu di SK-kan oleh wali nagari, yang mana dulu pengurus masjid yang menjabat sampai Desember patang di SK-kan oleh Bapak Jalinus. Jadi untuk pengurus masjid yang akan kita pilih bersama-sama sudah rayo nanti tanggal ampe, insya Allah tanggal ampe April itu akan dilaksanakan MUBES pemilihan pengurus masjid. Jadi ambo bermohon nanti kita bersama-sama yang hadir kini, kalau pada sampai tanggal tersebut kita masih berada di rumah dan tidak ada kegiatan, mohon nanti untuk hadir di masjid bersama-sama kita bentuk balik, kita bubarkan pengurus yang habis masuk jabatannya, kita bentuk balik pengurus yang baru. Dalam masuk jangka waktu dari Januari sampai sudah lebaran nanti, hasil musyawarah disepakati kegiatan masjid masih diurus atau dilanjutkan oleh pengurus masjid yang habis masuk jabatannya diperpanjang secara kesepakatan bersama. Kira-kira pada awak yang hadir di kini hari kini, malam kini, lain setuju awak kegiatan masjid sampai sudah rayo masih diurusnya de pengurus yang lama dengan syarat masa jabatannya diperpanjang sampai MUBES dilaksanakan. Lain setuju apa ibu-ibu? Alhamdulillah, itu yang perlu kesepakatan kita atau setuju kita. Ya. Pengurus yang habis masa jabatannya pengurus masjid Babu Rahim Batu Basa yang diketuai oleh Bapak Haji Miftah Nopi. Kalau yang pengurus atau panitia pembangunan masjid itu ketuanya Holanda Rahmat, itu masih alun masa jabatannya masih alun habis. Jadi nanti itu yang akan kita tentukan bersama-sama. Semua habis, Pak. Berarti tikai masa jabatannya hanya berjangka 2 bulan dan informasi barusan sama-sama nanti kita pilih keduanya pengurus masjid jo panitia pembangunan masjid. Jadi pada tanggal ampe setelah lebaran akan kita pilih pengurus masjid jo panitia pembangunan masjid baru. Baiklah bapak-bapak, angku-angku, ibu-ibu yang hadir, pada malam kini itu terjadwalkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh wali nagari. Jadi pada malam kini ambo ingin menyampaikan atau ambo ingin berceramah, itu ambo selaraskan atau ambo sesuaikan jo fenomena yang ambo alami selama menjabat menjadi wali nagari. Dan itu pun ambo alami saja sebelum menjadi wali nagari. Jadi untuk adik-adik, anak-anak yang ingin mencatat, itu judul ceramah kita pada malam kini adalah Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ambo ingin memberikan informasi atau gambaran seketik. Setahun lebih 3 bulan ambo menjabat menjadi wali nagari, itu lebih dari 1 kali ambo menyelesaikan persoalan sangketu lawak bahasokan antara anak dan orang tua. Anak yang melaporkan orang tua ke kantor wali, anak yang durhaka ke orang tua di hadapan orang rami, anak yang menyumpah-nyumpahi orang tua. Itu ada di nagari kita Batu Basa. Itu menjadi tanggung jawab saya secara kepemimpinan, secara pimpinan tertinggi ambo selaku wali nagari itu bertanggung jawab secara moral untuk memberikan atau meluruskan atau memberikan arahan atau mencegah perbuatan-perbuatan yang serupa itu. Tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh wali nagari saja, niniak mamak saja, tentu bersama-sama gitu. Dan pada kesempatan kini ambo akan menyelipkanlah atau akan menyampaikan
Birrul walidain ko berbakti kepada orang tua ko dengan beberapa dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran ataupun nanti dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, pertama ambo ingin membacakan satu ayat Al-Quran yang menjadi salah satu dasar hukum atau perintah kita berbakti kepada orang tua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyraka bima laysa laka bihi ilmu fala tusi'ahuma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, dan janganlah engkau patuh kepada keduanya. Hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku akan beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 8. Kemudian ada juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, dasar hukum atau Al-Quran yang menerangkan atau yang menggambarkan tentang berbakti kepada orang tua, yaitu surah Al-Isra ayat 2 yang akan ambo bacakan. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau berkata atau berkata kepada keduanya, serta ucapkanlah kepadanya perkataan yang baik. Dari dua buah dasar hukum dari Al-Quran tadi tentang berbakti kepada orang tua, yang pertama tadi atau satu perintah atau satu kondisi yang dibolehkan oleh Allah kita melawan ke orang gaya awak, kita indak mandangan orang gaya awak. Kondisinya Bapak Ibu-ibu, apa kondisi itu? Yaitunya ketika orang tua kita memerintahkan kita menyembah kepada selain Allah. Itu boleh kita indak mendengarkan itu sesuai yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Ankabut tadi. Selain pada itu indak ada ceritanya kita melawan ke orang gaib. Jadi bahasa sebenarnya Bapak Ibu-ibu, Pak Wali, ikut ceramah Pak Wali di beberapa kondisi atau beberapa kasus yang ambo hadapi. Dua kasus yang paling katakanlah ekstrim atau memanglah luar biasa melawan ke orang gaib, dan indak bisa ambo sampaikan secara hati ke hati lah. Ambo coba menyampaikan dari hati ke hati lah. Ambo dia paham jo mama lah, ambo dia paham jo apaknya lah, ambo dia paham jo kakaknya, tapi indak jo berhasil. Mudah-mudahan pada malam kini ambo sampaikan di siko sakete baik kepada warga kita yang salamoiko kurang cocok jo orang tuanya, atau yang memang mendengar ceramah atau penyampaian amboko yang lah melawan ke orang gaibnya diselesaikan dek Pak Wali. Karena kini bulan puasa, minta maaflah ke orang gaib dan bertaubatlah kepada orang gaib kita, kepada Allah untuk memaafkan kita karena dirhaku kepada orang gaib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak ceramah-ceramah yang kita dengarkan di media sosial, yang kita dengarkan di YouTube, di Facebook, di Instagram, kalau memang lagi kita memakai HP kita untuk kebaikan,
Itu selalu ustad-ustad atau ulama-ulama gadang menyampaikan indah ado dosa yang kita lakukan di atas dunia yang Allah ingin menyegerakan magiah kepada kita azabnya di atas dunia ko juga, selain itu dosa duraka kepada kedua orang tua. Jadi dosa kepada orang tua itu Allah ingin segera secapeknya Allah magiah kepada kita azabnya atau Allah akan mengazab kita. Kemudian dari surat Al-Isra tadi juga ambo ingin menyampaikan kalau orang tua kita, mohon maaf dulu bapak ibu-ibu, ada sebagian dari kita di siko yang orang tuanya masih hidup, keduanya ada yang Allah meninggal, keduanya terutama pak ambo, tek ambo, ada yang statusnya anak yatim atau piatu dan lain sebagainya. Tapi indah ada orang yang paling beruntung kata Nabi Muhammad SAW daripada orang yang mendapati membersamai orang tuanya sampai orang tuanya umur lanjut usia di dalam perawatannya dan inyo merawat secara ikhlas, inyo merawat secara sungguh-sungguh sebagaimana orang tuanya merawat inyo. Tadi sebelum memulai ceramah atau sebelum memulai penyampaian pada malam kini, ambo minta izin. Ambo yang ingin ambo sampaikan kini hanya kejadian-kejadian yang terjadi di negari awak. Kemudian kita coba mengkaitkan atau kita coba mencari dalil-dalilnya yang memang dalil itu berkaitan dengan kejadian yang ada di negari kita atau di tengah-tengah masyarakat. Tadi sebelum ambo ceramah, ambo sampaikan kepada Pak Ridwan atau Mauda, izin nanti ambo membahas tentang berbakti kepada orang tua, karena ambo beberapa bulan yang lalu, Pak, ambo sempat baca itu, ambo sempat berbincang-bincang di Siolan. Ambo sampaikan kalau ada tek baru ni, ambo sampaikan kepada Siolan, pergilah ke Makkah, bawa keluarga besar kecil ambo kan. Kemudian jawab dari Siolan, sedangkan pergi umroh apa ya? Ndak pergi sama Siolan. Jadi bako ndak pergi sama Siolan, semua kita tahu. Tek Paruni inyo merawat amaknya. Jadi alasannya ke Siolan, inyo ndak bisa pergi selama masih amaknya masih hidup. Jadi ambo rasa itu bisa kita cari referensinya, bisa kita tanya-tanya ke orang. Ambo pastikan dia teh mimbar ko pahala merawat itu lebih kadang daripada pergi ke Mekah. Dan itu memang terjadi. Dan juga mungkin dalam 2 bulan ambo menyelesaikan ambo mencoba menyelesaikan seorang anak yang durhaka ke orang tuanya. Di hadapan anak tuh kami surah minta maaf, dia tidak muah. Demi Allah, hendak ambo sampai kini, awak bersama sampai kini masih mencoba atau berusaha berbakti ke orang tua, berusaha menyenangkan orang tua awak. Tapi demi Allah ambo yakin dengan kedangkalan ilmu agama ambo, kita bersama yang di risiko tak perlu kita mencari dasar-dasar hukumnya lah, dipastikan kalau kita melawan kurang baik hidup itu tidak keselamat. Jadi ambo pas menyelesaikan persoalan itu, kalau terang ada yang bersangkutan ambo tidak salah. Pas menyelesaikan persoalan itu ambo menangis tiba di rumah karena merasa gagal membuat adik kita ko minta maaf ke induknya. Jadi persoalannya sepele Bapak Ibu-ibu, persoalannya hanya kalau menurut ambo itu sepele, tapi kalau menurut kita yang ada risiko, ada yang alun bisa menerima atau yang lain pemahamannya ambo mohon maaf. Persoalannya hanya karena orang tuanya jo bininya kurang cocok. Jadi nyo lebih memilih bininya. Jadi risiko ambo sampaikan
ambo sampaikan berkali-kali, bisa kalau ndak kurang yakin gitu, bisa kita mendengarkan kajian-kajian ustadz-ustadz kondang. Bakti seorang wanita kepada orang tuanya sampai dilaksanakan ijab kabul. Itu bisa kita cari dalilnya yang mengatakan itu tidak benar, bisa kita cari kalau sampai kamu nanti. Bakti seorang perempuan kepada orang tuanya itu sampai ijab kabul. Kalaulah dilaksanakan ijab kabul, lah diterima oleh seorang laki-laki, diserahkan oleh ayah dari seorang perempuan, bakti orang padusi yo kalakinya. Bakti seorang laki-laki itu kepada orang tuanya dari inyo lahir sampai inyo nanti meninggal dunia. Itu yang ingin kita pertegas di siko bapak ibu-ibu. Kemudian mungkin ada pernah kita mendanga-danga ma yang kita pilih istri atau ibu. Jadi setelah ambo cari-cari referensinya bapak ibu-ibu, kalau dari segi, kalau nanti ada, kalau ambo salah tolong koreksi. Kalau dari segi menafkahi, memang ya harus kita dahulukan menafkahi istri kita, itu kewajiban kita. Kewajiban menafkahi, kewajiban membimbing, kewajiban menghidupi. Tapi kalau kewajiban kita berbakti, kewajiban kita patuah, ya wajib kita laki-laki ko patuah ke orang tua daripada ke orang rumah. Jadi mohon maaf bana ambo dulu kalau ada nanti memang di antara kita di siko yang dalam kehidupan sehari-hari kita memang menjalankan atau maraso model itu bersama-sama atau sasalilah diri berubahlah kita ke mukanya. Kemudian di dalam fenomena juga bapak ibu-ibu yang ingin ambo sampaikan di batu basa, bisa kita caliak bara cintanya atau bara sayangnya orang tua ke anak. Bisa kita caliak di seluruh jorang batu basako. Semakin anaknya berkekurangan, pasti semakin orang tua sayang ke anak tu. Semakin anaknya bermasalah tangka, pasti semakin orang tua sayang ke anak tu. Berbeda aja anak bapak ibu-ibu. Berbeda aja anak. Kalau anak dengan mudah indak sakato, indak basakuan orang gaek. Tu di tengah-tengah masyarakat pasobok dia gitu tu. Anya ndak belok jamak lah. Anya sudah bersirangak jamak wah bersirangak. Kira baik kira doso ada jamak wah bersirangak. Ada suatu kutipan yang cukup menarik dan itu perlu kita pahami, kita maknai dalam-dalam. Jangan engkau gunakan kefasihan berbicaramu untuk mendebat orang tuamu, ayah dan ibumu yang telah mengajarimu berbicara. Jadi ndak awak mau jadi wali nagari, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi pedagang sukses, ada yang menjadi tokoh masyarakat, ada yang menjadi iko segala macam, indah ada artinya kalau kita durhaka kepada orang tua kita. Dan sekali lagi ambo sampaikan, orang yang paling merugi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di siko, mudah-mudahan kita kasadonyo yang orang tuanya masih hidup, kita berdoa dipanjangkan umur orang tua kita dan kita mendapati orang tua kita sampai usia lanjut dan kita rawat dengan hati senang, kita rawat setulus hati, dan itu adalah jalan atau pintu kasarugo yang paling rancak. Ada satu ketika pada zaman sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, ada seorang ulama, seorang yang terkemuka agama, itu di dalam ceramahnya, di dalam penyampaiannya tidak boleh meratapi atau meratapi main atau kematian atau orang yang Allah meninggal. Tapi pada saat orang tuanya, amaknya, ibunya meninggal, beliau menangis terseduh-seduh. Kemudian ditanyalah dek jamaahnya atau orang-orang yang baraja kainyo,
Wahai Syekh, baako sampai taisa isa bana sadia bana tersedu-sedu bana Syekh de kematian atau berpulangnya orang tua Syekh, ibu Syekh. Padahal di setiap ceramah, padahal di setiap penyampaian Syekh mengatakan tidak boleh kita meratapi kematian atau kepergian seorang yang meninggal dunia. Apa jawab beliau? Yang beliau tangisi tersebut, bapak-bapak, angku-angku, ibu-ibu yang hadir, bukanlah kematian, bukanlah amaknya yang lah meninggal itu, bukan itu yang nyo tangisi. Tapi yang ditangisinya adalah salah satu pintu sarugo, jalan ke sarugo yang paling ampuh, yang paling lancar, lah ndak ada, lah katutuk jalan ke sarugonya, itu yang nyo tangisi. Bukan dengan meninggalnya amaknya nyo menangis, ndak ada itulah. Tapi karena jalan ini untuk pergi ke sarugo itu Allah tertutup salah satu pintunya dengan berbakti kepada orang tua. Jadi di siku ambo sampaikan berbakti kepada orang tua memang mutlak wajib hukumnya. Beberapa bulan ke belakang juga pernah disampaikan oleh Ustadz Henry, ada juga orang tua yang durhaka ke anak segala macam. Tapi pada malam kini kita tidak menekankan itu atau tidak membahas itu. Kita hanya berfokus kepada bakti kita kepada orang tua. Terlepas apakah orang tua kita mengabaikan kita, orang tua kita jahit ke kita, orang tua kita tidak menafkahi kita, ayah kita pai waktu kita ketik lah kadang kita nyoba lihat. Indak bisa itu dijadikan alasan untuk indak berbakti kepada orang tua. Juga ada satu kisah bapak-bapak, ibu-ibu, itu ambo danga waktu ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Jadi ambo sampaikan di siko kalau ada bapak ibu-ibu yang alum pernah mendengar kisahku. Ada satu kisah seorang anak membawa orang tuanya baru ke rumah sakit jiwa, amaknya gilo. Ditanyalah dokter ko sajak bilo orang tua atau amaknya mengalami gangguan jiwa ko. Beliau mengatakan beliau tidak tahu, tapi yang pasti inyo saja inyo cadia, inyo lah menemukan atau inyo lah tahu amaknya ko sakit. Artinya inyo masih dalam kandungan amaknya Allah gilo. Kemudian mencari ketulusan beliau ko setiap bulan, setiap minggu mengobati orang tuanya ke dokter. Lalu dokter menanyakan kepada anakku, "Iko kisahku perlu kita ambil iktibarnya, perlu kita amali. Baaku mode iko bana waang, baaku mode iko bana antum marawat mau be orang tua antum, sedangkan orang tua angko, emak angko indak tahu deh nyo basuang anaknya lah. Nyo lagi lo bapak ibu-ibu ndak tahu deh nyo basuang yang tanku anaknya lah. Tapi nanti anak ko tetap dirawatnya, tetap dibawanya orang gaeknya ke rumah sakit. Jawaban dari anak tu cukup bisa menjadikan pelajaran untuk kita. Amaknya iyo indak tahu bahasa yang mantakan inyo, yang marawat inyo salamoko anaknya, ya emaknya tak tahu. Tapi Allah tahu bahasa itu adalah amak dari orang ko. Tak bisa kita rutoi beliau, anak ko tak bisa mendutoi Allah bahasa inyo lapeh tangan dari amaknya gilo ko, karena inyo lah gilo lah malih inyo tak bisa model itu. Allah tahu itu amaknya, dan anaknya yang laki-laki ko wajib berbakti kepada orang tua itu amaknya. Terakhir bapak-bapak yang ingin ambo sampaikan, kesimpulan dari kajian kita atau ceramah pada malam kini, ambo ingin menyampaikan yang pertama, selaku wali nagari, ambo berharap bana kamu konyo kalau umur kita masih panjang itu masuk jabatan wali nagari 8 tahun. Ambo berharap bana di jorong batu basa, di nagari batu basa, indah ada yang sampai ke kantor persoalan anak melakukan orang gaeknya. Apapun kasusnya jangan sampai juga kantor.
Kalau yang ambo sampaikan jangan sampaikan tua itu artinya jangan sampai ada terjadi anak melaporan orang gaeknya, anak dilaku ke orang gaeknya. Itu sampai terjadi. Ambo berharap tentu bacaro itu bisa terlaksana tentu dari kita bersama-sama yang hadir. Apalagi bagi adik-adik ambo yang remaja, adik-adik ambo yang masih usia sekolah, itu kita sharing atau acok basobok setiap hari, dan ada juga lah beberapa informasi-informasi baso adik-adik banyak yang ada di dalam masjid atau yang ada di luar, dapat informasi. Ada yang pahlawan kamaknya, ada yang panjawe, ada yang mangarih ngecek kamaknya, ada yang tak amuh di sirayo di kamaknya. Ada cek bapak ibu-ibu. Itu ada Ustadz Malik Bawazir namanya. Kalau kita risiko tahu, salah satu keberkahan dek kita kakak baradia adalah dari antara contoh kita balimu badun sana, dari antara limu kita badun sana, kok kita nang dipilih adik orang kayak gitu untuk di Sirayo itu adalah berkah bapak ibu-ibu. Mungkin ambo pribadi pun mungkin dia atau kawan-kawan yang hadir mungkin waktu ketik model itu kok awak di Sirayo di orang mewah, awak saya di Sirayo tahu. Ternyata itu satu keberkahan, awak bisa mewujudkan perintah atau mengikuti perintah orang tua awak, itu adalah satu berkah untuk awak. Jadi harapan ambo untuk kita masyarakat Jorong Batu Basa, ambo selaku wali nagari, walaupun di segi usia, di segi umur, daripada bapak-bapak udah yang ada risiko ambo ketik, tapi secara jabatan, secara tanggung jawab, ambo adalah pemimpin di masyarakat di nagari ko. Tentu ambo merasa iko perlu ambo sampaikan fenomena-fenomena ko perlu kita antisipasi. Dan cik lagi bapak ibu-ibu ambo dua menyampaikan dalam satu atau dua kasus yang ada di Batu Basa atau di Jorong Kitoko, tetangga tidak mau tahu, itu yang ndak lo habis pikir ambo cek. Mohon maaf dulu bapak ibu-ibu, ambo berharap ku ada anak sampai rumah melawan ku enggak itu tak gua itu. Ku ada anak sampai lekang rumah muka rumah segala macam melawan ku enggak itu. Kau awak nampak dia awak anak-anak Batu Basa awak sedang lalunya sedang masih anak jamaah tak gua nak ada derang anak tu. Jangan awak ndak ambil pusing sih. Itu ambo temui bapak ibu-ibu di kasus yang beberapa bulan lalu ambo coba menyelesaikan dan indak selesai. Setidaknya kita lah menagahan, kita lah menagua. Kau ambo tanya baca orang ku baca senutu baca senutu di padia senyapa, dicali senyapa, disumpah piye awak enggak kayak itu dam, mati dam. Disumpah udah nggak bapak ibu-ibu. Dan setelah yang ambo ingin ambo sampaikan, setelah ambo pertemukan yang bersangkutan jamaknya di hadapan amaknya, nyoy ndak kan minta maaf. Setelah nyopai ambo tanya ke amaknya ndak pernah menganggap anaknya salah. Bagi kira sayang orang kayak karena ini nak minta maaf nak dosa lah, tetap dari maafnya tetapnya sayang. Sudah nyoba sedang tu dan tayo tidak maaf dan tayo jo makanan dia maaf nyo. Pinay nyo katuja pilih bini. Tanyo lah tidak merah. Itu yang terjadi di negara awak, terjadi di negara awak. Kau mau mohon maaf lu nak sekolah amot apa ambo resiko takut melawan kurang kayak ke bapak ibu. Tapi di negara awak, di Jorong awak ada yang model itu. Jadi yang ingin ambo tekankan untuk apa-apa mama-mama ambo yang hadir di siko, kok ada nampak deh awak masyarakat awak ko orang ko melawan ke orang kayaknya, atau kalau di secara menyeluruhnya perbuatan maksiat lah, perbuatan yang melanggar agama yang terjadi di sekeliling awak, tolong ditangguh aja nih Pak dia. Itu bukan hanya tanggung jawab wali nagari, linmas, Pak Jorong, kok setiap Pak Jorong, setiap Pak Wali, Dev KPM ada nak muah model itu awak lah, sama-sama awak menagahan. Dan mungkin ceramah atau penyampaian tentang berbakti ke orang tua ambo cukupkan sampai di situ.
dan ambo ingin menyampaikan informasi yang tadi malam juga ambo sampaikan di Kota Baru. Malam tadi ambo di Kota Baru, Bapak Ibu-ibu, ini mohon maaf kalau dua malam ambo ada risiko. Malam pertama Ramadan ambo di rumah di kampung anak di Gurun. Ambo ingin menyampaikan untuk kita yang hadir di dalam masjid ataupun yang ada di luar masjid, kok ada di dalam malam bulan Ramadan anak muda atau orang yang indah kita kenal, yang kita pastikan bukan orang jorong batu basah berkunjung atau pai kamari malam-malam, tolong ditanyon, tolong diambil. Kita mambe bukan manangan, bukan itu kita tanyon manganyo kamari sia kawannya. Itu yang para lubana kita tekankan, terutama untuk apa-apa jauh-jauh yang hadir. Dan sampai anak-anak bujang-bujang usia sekolah, usia belasan, pai kamari malam-malam jantan di Japu, nak gadi wak di Japu, remaja putri wak yang ada di Batu Basah, pada tahun bulan puasa wak calik sih jangan. Karena Bapak Ibu-ibu kalau ada yang tahu informasi ko, kejadian di Sumania itu bakal bisa terjadi, salah satunya adalah orang tua yang padusi almarhumah ko acok indak pulang malam. Jadi mangkonyo ketahuan nyo ndak do di kamar, nyo ndak do di rumah lah pagi. Bukan malam tu tahu lah pagi Bapak Ibu. Karena anakku malah cok ndak pulang. Jadi jangan bangga wak, mohon maaf, jangan bangga wak anak usia sekolah, masih sekolah anak wak, kecuali anak wak bukan ambo membolehkan tak boleh itu lah kadang harus pakai ambo wak apa ibu bukunya jo calon laki lah ada kemungkinan bisa atau besar kemungkinan orang ko kamanikah atau ikut semacam bisa kita tolerir. Kau indah anak-anak usia sekolah, anak awak, anak produksi awak di aku dek orang kamari baca lihat batonton awak ya jangan tuh. Itu mohon ambo kerjasama awak, ambo selaku pemerintah nagari, wali nagari, Pak Jorong, FKPM, Linmas, mohon kerjasama kita yang hadir, kok ada anak-anak bujang-bujang, ataupun anak-anak produksi, orang yang tidak kita kenal, yang pergi ke nagari awak, yang masuk ke Jorong awak, kok nampak dewak, tolong ditanyon dari mana segala macam, jangan kita padia saja. Beko, karena pembiaran atau padia gitu kok alah kejadian indah-indah. Ya. Sebelum ambo tutup, kita perlu membiasakan kebenaran. Jangan kita membenarkan kebiasaan. Itu kalimat itu yang perlu Pak Ibu tekankan. Kita harus membiasakan kebenaran. Managahan anak manusia keluar malam, keluar sanjo, segala macam itu adalah kebenaran. Perlu kita biasakan. Jangan kita membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang Allah kita laksanakan, yang Allah terjadi di dalam masyarakat ko. Ini lah biasa terjadi itu yang lupa lah biasa mah. Ini pergi buku bahasa mah, di buku bahasa jam 10 lalu dia balik lah. Ambo nak langsung jadi wali nagari lah Pak Ibu. Ambo mudo dulu. Lah jam 10 jam setengah sebalik lalu dia balik lah. Nyopi buku bahasa mah. Ada datang ke rumah awak, pai sebentar apa, pailah bapak lapih anak gadi ko. Kau dapat kemukonyo kita usahakanlah menjaga anak-anak kita usahakan menjaga lingkungan kita usahakan menjaga negara kita. Sekali lagi sebelum ambo tutup, menjaga keamanan, menjaga kenyamanan negara kita, lingkungan kita, rumah tangga kita adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab ayah, bukan hanya tanggung jawab wali nagari, bukan hanya tanggung jawab mama, tapi tanggung jawab kita bersama yang ada di Jorong Batu Basah untuk menjadikan Jorong kita ko Jorong yang nagari kita ko nagari yang waudatul tayyibatul warahmul ghafur. Semoga 2 hari puasa yang telah berjalan dan 28 hari lagi puasa yang dan 28 hari lagi puasa yang akan kita jalani, dosa-dosa kita yang Allah kita lakukan di hari-hari yang sebelumnya diampuni oleh Allah, dan nanti
kita sampai kepada hari raya Idul Fitri dengan benar-benar dengan kondisi diri kita yang benar-benar telah diampuni oleh Allah. Kemudian ambo juga berharap